Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Fariski, NIM 14122000128. Nama saya Ilkam Adhidinova dengan BI 141220173. Perkenalkan, nama saya Haji Budi dengan NIM 141220124. Perkenalkan, nama saya Robi Ardiansa, MBD 14122000120. Perkenalkan, nama saya Ali Mulyawi dengan MBI 14122000150. Di sini kami akan mempresentasikan tugas organisasi manajemen industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi organisasi menurut para ahli. Dalam buku Ernie Rernawan 2011, ikuti pengertian organisasi dari Matis and Jackson sebagai berikut. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu bantuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Pengertian organisasi menurut kita, organisasi adalah kerjasama kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Entitas organisasi adalah entitas yang dapat diamati dalam konteks suatu proses yang mungkin memiliki hubungan signifikan dengan proses ini. Bertanggung jawab, pelaku, penyedia, tuan rumah adalah beberapa contoh hubungan. Dalam domain perawatan kesehatan, rumah sakit, fasilitas atau departemen rumah sakit, tim medis, perawat, bahkan pasien adalah entitas organisasi. Peran manajemen dalam organisasi, pengarah, leading, memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Memberikan kepemimpinan yang inspiratif. 3. Mengkomunikasikan visi dan misi organisasi. 4. Mengelola konflik dan menyelesaikan masalah. Pengendalian atau controlling. 1. Membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Mengidentifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif. 3. Mengevaluasi efektivitas strategi dan program. Peran manajemen dalam organisasi, perencanaan atau planning. 1. Menentukan tujuan organisasi secara jelas dan realistis. 2. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Pengorganisasian atau organizing. 1. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi. 2. Menentukan struktur organisasi yang efektif. 3. Mendeklarasikan pemenang. 4. Mengkoordinasikan aktivitas berbagai departemen. Manfaat manajemen dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Manajemen yang efektif dapat membantu organisasi dalam menggunakan sumber dayanya secara optimal dan menghindari pemborosan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Manajemen yang efektif dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Manajemen yang efektif dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan lebih banyak output. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Manajemen yang efektif dapat membantu karyawan dalam merasa lebih dihargai dan dihormati, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Manajemen yang efektif dapat membantu organisasi dalam meningkatkan daya saingnya di pasar. Perbedaan teori organisasi. Teori klasik, teori ini berfokus pada anatomi organisasi dan menganggap manusia sebagai makhluk rasional yang tidak memiliki aspek sosial.
Teori klasik juga memandang bahwa organisasi digerakkan oleh otoritas manajemen dan karyawan hanya sebagai alat untuk menjalankan rencana manajemen. Teori modern. Teori ini merupakan gabungan dari teori klasik dan neoklasik, sehingga sering disebut sebagai teori terbuka atau analisis sistem. Teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan, sehingga terlihat lebih menyeluruh. Teori ini juga memandang bahwa semua unsur dalam organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantungan. Untuk teori neoklasik, teori ini juga dikenal sebagai teori hubungan manusiawi yang menekankan pada aspek psikologis dan sosial karyawan. Teori ini juga berfokus pada peningkatan produksi melalui pemahaman terhadap manusia. Yang selanjutnya adalah teori klasik. Teori organisasi klasik berkembang dengan dilatar belakangi adanya revolusi industri yang berkembang pesat di benua Eropa. Sejak mulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada awal tahun 1800-an. Yang selanjutnya teori modern. Teori modern muncul sekitar tahun 1950 dan memulai masa kejayaannya pada tahun 1960 hingga 1970. Teori ini juga memiliki beberapa ajaran atau prinsip sama seperti teori-teori sebelumnya, namun lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan era modern. Yang terakhir, teori neoklasik. Tokoh teori ini diawali oleh Elton Mayo pada tahun 1927 yang membentuk aliran antar manusia, Human Relation School, memandang organisasi sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas dari sisi manusia dibanding sisi mesin. Teori neoklasik menitik beratkan pada pemikiran tentang pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia sebagai individu maupun kelompok kerja. Pendekatan dan menekankan aspek manusia inilah yang kemudian dikenal secara umum pada dasawarsa awal tahun 1900-an, yaitu pendekatan perilaku behavioral approach atau pendekatan hubungan kerja kemanusiaan. Yang selanjutnya tahapan siklus organisasi. Di sini ada gambar siklus organisasi dimulai dari berdirinya organisasi, kemudian bertumbuhnya, kemudian mulai menurun dan organisasi mati yang terakhir. Selanjutnya tahapan siklus organisasi. 1. Organisational birth, yaitu organisasi bambu mulai dibangun dengan struktur sederhana dan fokus pada inovasi. 2. Growth stage, yaitu organisasi berkembang besar, formalitas, dan struktur mulai terbentuk. 3. Maturity stage, yaitu stabilitas dan konsolidasi, organisasi fokus pada efisiensi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.